Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kamu ingin tahu apa? Tentang apa dasar-dasar ilmu perpustakaan? Kalau tadi kalau teman baru jelas kan? Bagaimana apa pekerjaannya, masih kerja, mahasiswa, kerja, itu sama-sama apa? Nah, kalau misalnya ilmu perpustakaan dasarnya, kira-kira apa yang ingin kamu ketahui? Jumlah buku, oke. Kalau kamu melihat ini, ini ya, jumlah buku. Ada lagi yang lain? Judul-judul buku yang ada di perpustakaan, apa lagi? Tempat ruang. Ya, ruang. Nah, kalau tentang dasar-dasar ilmu perpustakaan kita mau bertanya tentang jumlah koleksi, apakah ada kira-kira di dalam dasar ilmu perpustakaan? Kamu masuk kita Enggak. Oh, enggak. Enggak, masuk. Di mana perpustakaan itu? Masih juga pembahasan kira-kira dasar-dasar ilmu perpustakaan. Nah, tidak. Kenapa kita itu? Judul koleksinya. Kira-kira masih kita? Enggak juga. Ini kan ilmu dasar. Dasar-dasar ilmu perpustakaan. Apa yang ingin kita tahu? Setidaknya kamu mengetahui apa itu perpustakaan. Itu dulu namanya kita tidak nama. Berdasar ya. Iya. Orang suka banyak tahu itu tapi memahami itu. Itu kan sering dasar-dasar tapi tidak tahu dasar itu. Coba pakai yang tadi contoh tadi. Ketemu teman baru, jadi tanya apa? Nama. Kalau misalnya tentang data-data perpustakaan, namanya apa yang dimaksud dengan perpustakaan itu? Ada lagi kata-kata dasar, itu ada kata ilmu. Perlu nggak kita tahu? Ya, Pak. Perlu nggak, Pak? Itu namanya bahasa. Iya, Pak ya. Kalau kamu sering belajar itu berpikir, maka itu akan terjadi. Tapi kalau misalnya bisa iya, baru dapat. Atau misalnya seperti tadi, nangis dia tuh. Apa kamu bilang seorang mahasiswa yang minta sedekah itu? Enggak. Lo kamu dibilang mahasiswa seperti tadi? Ya. Kamu? Ya. Ya kan? Kalau sesuatu ya seperti bayi atau punya lain. Biasanya itu bisa ketidakmampuan menyiapkan seorang guru, mungkin kebanyakan jiwa atau terlalu otak tidak bisa membukakan untuk menyiapkan. Oke lah, kita misalnya ingin mengetahui apa itu perpustakaan. Atau mungkin kita bisa berangkat dari kata-kata rasa, atau mungkin juga bisa berangkat dari kata-kata ilmu. Nah, sekarang dari kalimat dasar-dasar ilmu perpustakaan itu, siapa yang menyampaikan kata? Katanya dengan ada? Ada.
Ini namanya nikah laki-laki. Ya, dia suami mau kan? Mau dapat laki. Ya malu kok. Katanya malu tapi tetap nikah laki. Jangan ada bersekali. Nah terkait dengan hal ini, Bapak bilang, Bapak bisa cek untuk Bapak sudah bersama ya. Connect ya. Betul. Ada yang biasa menggunakan handphone mana? Tidak, belum Pak. Baru. Kalau Bluetooth tak tahu. Nah, di dalam kita memahami beberapa kompetensi dasar tadi, maka indikator untuk mencapai kompetensi dasar ini, kita harus yang pertama memahami apa yang dikatakan dengan konsep teori dalam lintasan. Kemudian yang kedua ada tentang teori ilmu perputaran dan informasi. Ada lagi yang terkait dengan teori manajemen perpustakaan dan berikut teori informasi. Nah, menurut keyakinan dan ilmu, mulai dari pertama, kedua, ketiga, keempat, nah keempat itu akan mencapai. Oh itu ya. Kita mulai dari awal. Nah sebelum kita memulainya, tentu indikator ini menjadi sebuah tujuan. 4 indikator ya. Memahami konsep teori dalam pengetahuan, memahami teori ilmu perpustakaan dan informasi, kemudian teori Berdasarkan kemudian memahami teori informasi. Nah, apa yang akan kita bahas apabila tujuan kita seperti ini? Dan setidaknya kita membahas 4 hal ini. Mulai dari konsep teori dalam pengetahuan, teori ilmu perpustakaan dan informasi, kemudian teori manajemen perpustakaan dan informasi, kemudian teori informasi. Setelah ini ada berapa slide lagi kira-kira? Banyak yang Dua, tiga, empat, lima. banyak. Banyak. Sampai 16 lagi. 16 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bapak punya 16. Apa Bapak yang pertama? Bapak yang pertama. Hitung dari sana ya. Ya, kamu kan 2 datang lagi. Kita pakai 2. Hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
13, 14, 15, 16, tapi 16 maju jadi kaki. Karena Bapak yang nomor 16 jadikan nomor 1. Bapak 2. Oke. Bapak akan menjelaskan slide yang ini. Nanti slide berikut lanjutkan. Dan Bapak boleh tidak memperhatikan ini. Nanti kalau mau menjadi bukti. Siap untuk menjelaskan. Nyawa. Ya, 16 kali kan itu pasti ternyata. Ada tidak? Jangan aku. Sudah belum tepat. Karena sudah punya diikat kan? Udah. Udah. Udah yang hafal lagi. Ya, terkadang apa lagi? Ada dapat slide-nya. Bukan di PowerPoint. Kasih dia pinjam dulu. Media sosial. Dia semua dong. Ini yang pertama nih, teori sosial. Nanti jelaskan apa maksud dari materi. Bapak akan jelaskan saja. Kita bawa. Kasih ke PR dulu. Belakang. Yang nomor 15, kasih ke PR dulu.
Belum masuk ya? Ada yang lain lagi tadinya. Betul, Pak. Konsep teori dalam pengetahuan. Bagaimana teori itu menjadi sebuah pengetahuan? Maka disebut dengan konsep teori dalam pengetahuan. Di sini dikatakan bahwa yang dikatakan dengan teori itu adalah sesuatu yang digeneralisasikan. Kemudian yang digeneralisasikan itu diperoleh melalui penelitian empiris. Maksud teori dalam pengetahuan. Nah, tapi ini Bagian biomata. bagiannya ini teori sosial. Nah, bagaimana yang dikatakan dari pernyataan pertama ini? Bahwa dari hasil penelitian empiris itu disimpulkan kesimpulannya terhadap berbagai yang ditemukan yang disebut dengan generalisasi. Nah, itulah yang disebut dengan teori. Contoh seperti apa, Pak? Misal di sini, nah, di depan ini lah, depan kelas ini. Pas kita keluar dari kelas, menurut penelitiannya empiris, berapa orang yang keluar kalau tidak memperhatikan antara kedataran lantai kelas dengan lantai kelas di bawahnya, dia akan terjatuh. Kan? Berikut lagi ada juga yang lewat, tidak memperhatikan bahwa lantai ini tidak rata. Lewat lagi, jatuh lagi dia. Ya kan? Ini bukan jatuh cinta ini, jatuh kenalan. Ada lagi yang lewat, juga mengabaikan tingkat ketinggian lantainya. Jatuh lagi dia. Jadi setelah diteliti dari pengalaman, rupanya orang-orang yang jatuh itu karena dia tidak memperhatikan bahwa lantai itu tidak rata. Nah, berdasarkan hasil penelitian itulah maka dapat digeneralisasikan bagi yang tidak memperhatikan tinggi rendahnya lantai yang akan dilewatinya, maka dia besar kemungkinan terjatuh tidur di bawah. Itu maksudnya, Pak? Ya. Jadi empiris apa? Pengalaman orang itu diteliti. Ditanya si A aja tuh, apa kata itu? Aku udah tahu kalau lantai itu rendah. Ini sedih lagi. Iya, tadi aku jatuh. Aku tunggu. Ya kan, seperti itu deh. Ya. Dan yang lain juga argumen yang sama, sehingga dia menyatakan jatuh. Nah, maka dapat dikatakan dari hasil penelitian yang dilakukan dari pengalaman-pengalaman orang itu, rupanya setiap yang tidak memperhatikan tinggi rendahnya lantai itu akan dapat membuat orang terjatuh. Itu contoh pernyataan pertama. Ada penjelasan, ada contoh. Ingat loh, begitu juga yang lain. Kalau saya takut, besok kamu jadi dosen juga. Seperti apa? Tapi ya kalau ada yang protes misalnya, ya singkat aja kan. Kalau itu perhatikan dulu gimana Bapak menjelaskannya. Kan belum giliran kamu. Giliran yang pertama, siapa namanya yang pertama? Pengadu, Pak. Soalnya kamu pengadu, Pak. Halo. Pak. Bisa pertama kita? Bisa. Mohon perhatian, bagaimana menjaga kehidupan. Kalau ada yang bertanya, Pak, itu kan jalan, Pak. Coba Bapak contohkan kepusakaan, Pak. Oke, misalnya
kamu ini semuanya sudah datang ke saya. Tanya dengan si A. Kamu sudah kepada dia? Kapan? Sekian. Bagaimana pelayanan? Oh bagus. Pertama bagus. Yang A mengatakan bagus. Tanya yang B. Bagaimana pelayanan pada waktu itu? Wah bagus. Kemudian ke C lagi. Tidak bagus. Kenapa? Ini itu. Oke. Yang D tidak bagus juga. Ini. Kemudian yang E bagus. Ada 5. Pernyataan 3 bagus, 2 tidak bagus. Nah, apabila kamu generalisasikan kelima ini, apa kesimpulan? Bagus. Bagus, Pak. Karena banyak yang menyatakan bagus. Nah, pengalaman orang itu yang diteliti disimpulkan, digeneralisasikan. Maka disebutlah dengan teori. Nah, teori itulah sebagai pernyataan. Yang kedua, teori sebagai penjelasan sebab akibat yang padu dan sistematis tentang berbagai fenomena sosial. Contoh seperti apa? Kalau di sini dikatakan penjelasan ada sebab, ada akibat. Kita baik karena ada sebab. Akibat orang berbuat baik itu karena adanya kebaikan di diri. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita tidak berbuat baik, yang tidak baik itu datang juga kepada diri. Siapa lagi? Baik Pak, Bapak pagi-pagi yang masih pertanyaan daging ya. Tak pikirlah ya. Saya nggak mau jadi orang. Nah seperti apa contohnya Pak? Misalnya fenomena sosial. Kalau kamu punya paspor semua kan? Kata si A, bagaimana status si Anu? Ada yang ngomong? Baik itu iya, dia penting juga dimasukkannya. Sehingga orang kan lagi iya, akhirnya apa ya kan itu? Saya itu semuanya mengatakan demikian. Teori yang bisa kita ambil sebagai pengetahuan di sini adalah apabila kita itu berbuat baik, pasti persepsi orang yang baik terhadap diri. Apabila kita berbuat tidak baik, maka persepsi orang terhadap kita tidak baik. Sebab akibat. Sama seperti misalnya ada buat di depan kelas. Ada Pak. Kamu kalau lewat masuk gua dulu baru ke sebelah coba di itu. Nah, kenapa kamu nggak mau masuk gua? Jatuh, Pak. Sakit. Oh my god. Orang tidak mau masuk gua ke dalam itu. Kenapa? Kalau itu bisa, karena ada sebab dan akibat. Itu kan sakit aja. Nanti kemudian baru kotor, ya. Alu sama yang lain. Sakit itu tidak seberapa lah, Pak. Malu yang luar biasa. Allah. Nampak mau ini? Ada jatuh, Pak. Wow. Nah, paham yang kedua. Yang ketiga, yang dikatakan dengan teori itu sebagai penerapan, di mana teori itu dikritisi. Ya, teori kritis, ya, teori yang mengkritisi, yang merupakan cara membuat teori dan produk dari cara membuat teori. Teori itu sudah ada, tapi dikritik lagi. Ada teori lain. Misalnya Pak,
apa? Di dalam pendidikan ini teori apa yang mau tahu? Di dalam pembelajaran atau di dalam pendidikan? Sudah belajar psikologi teori? Apa di antaranya teori salah satu teori tentang pendidikan? Teori apa? Penjelasan dasar. Pernah dengar teori BH teori itu? BH teori Belum. BH tahu? Teori kebanyakan Pak. Gimana? Mama dengar teori kognitivisme? Iya. Belum juga. Kamu belajar psikologi tadi? Iya, baru. Siapa yang ada? Baru punya tentang sekolah. Teori humanisme? Belum, Belum, Pak. Cuma pelajarannya. Kalau sudah kata ada mulai dari itu. Oke. Nanti Bapak jelaskan secara ini. Menurut teori BH teori BH teori bahwa siswa yang dikatakan belajar itu dilihat dari perubahan perilaku dari yang tahu, ada yang tidak tahu, mungkin tidak tahu. Sama seperti tadi dia tahu perubahan kan, tapi sudah belajar dan, ya kan? Tapi sudah tahu tuh buat, sudah pernah jatuh masuk lagi tuh. Ini namanya baik-baik lagi. Ulang lagi. Nah, orang yang seperti itu dianggap tidak belajar. Atau contohnya, seorang mahasiswa pada semester lalu mendapat IPK 2. Sama sekali tidak dapat 2. Maka dia dikatakan tidak belajar. Kenapa? Tidak belajar dari pengalaman dengan prestasi yang diperoleh. Kemudian berikutnya contohnya. Hari ini mahasiswa itu ditanya tidak tahu jawabannya. Besok ditanya lagi, dia juga nggak tahu, tapi dia tidak belajar. Ingat ya, bukan mau tanya lagi, mau mereka tahu. Nah, yang seperti itu dikatakan di dalam teori BHB. Tapi teori ini dikritisi oleh teori yang lain. Muncul yang namanya teori kognitivisme. Apa konsep yang ada di dalam teori kognitivisme? Bahwa orang belajar itu bukan hanya untuk merubah perilaku, bukan hanya dilihat dari perubahan perilaku akal, tapi perilaku yang dimilikinya itu pasti dengan pengetahuan yang dimiliki. Bapak pikir pengetahuan. Tapi dia mengkritisi. Kalau mengkritisi muncul dua-duanya. Nah, kemudian teori kognitivisme ini terhadap teori BH itu sebuah proses dari mimpi. Bukan berarti itu tahu dia tetap mengatakan itu bagus, tapi yang ini juga bagus. Ini tidak ada di yang baru, ini ada yang baru. Dan bisa paham sudah? Sekarang giliran nomor 1. Silakan. Nah, maju Gil. Boleh maju, boleh di sini. Maju lah. Iya. Silakan. Silakan. Yang lupa sebutkan namanya, yang pertama namanya. Ya. Yang lain tolong rumah, kalau salah sampaikan.
Nama saya Abdul Seferdin. Teori sosial. Satu, epistemologi atau disebut teori tentang pengetahuan yang menjelaskan tentang bagaimana manusia dapat mengetahui, mempelajari apa yang perlu manusia pelajari. Bagaimana manusia harus mengetahui, mempelajari, dan pelajari, yaitu berdasarkan dengan belajar. Contohnya manusia, bagaimana manusia itu tahu ataupun bisa dengan sesuatu itu, maka manusia itu harus belajar terlebih dahulu. Karena dasar-dasarnya belajar. Karena dengan belajar manusia bisa mengetahui dari yang tahu tidak tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang baik menjadi yang terbaik. Itu masuk penjelasan contohnya. Contoh itu fakta, ya. Contohnya. Apa mau sama? Ya harus relevan kan yang Ya, contohnya seperti lokal ini mempunyai suku hidup. Gini Pak, mahasiswa ini pertama tahu dengan pintu, ya karena masuk itu melalui pintu Pak. Jadi maka ingin memasuki lokal ini, maka harus membuka pintu terlebih dahulu. Ya, apabila pintu tertutup. Kalau pintu terbuka kan? Terus. Akhirnya. Oke, silakan yang mau masukan atau kritik ke saudara. Ada? Tidak, oke. Kalau ada nanti sampaikan. Bapak ingin memberikan gambaran. Manusia itu ada yang mengetahui apa yang sudah dia ketahui, dan dia juga tahu apa yang perlu dia ketahui. Ini tipe manusia nomor 1. Tipe 2, manusia nomor 2, dia tahu dengan apa yang sudah dia ketahui, tapi dia tidak tahu apa lagi yang harus dia ketahui. Tipe manusia yang nomor 3, dia tidak tahu dengan apa yang dia ketahui, tapi dia tahu dengan apa yang perlu dia ketahui. Tipe manusia yang keempat, dia tidak tahu dengan apa yang sudah dia ketahui dan tidak tahu apa lagi yang harus dia ketahui. Kamu maksud tipe yang mana? Ada yang merasa tipe nomor 1? Nah, nomor 2? Ya, nomor 2. Merasa nomor 2? Ya. Aku udah. Aku juga ada. Yang merasa tipe nomor 3? Ada? Coba, nomor 3. Ya, yang ini. Ya, nomor 3. Ya, nomor 3. Ya, tidak. Jangan ragu. Orang itu pada lakukan nih. Orang ragu kok ditutup dulu kan?
urusan bapak kirim salam ragu dia terima urusan dia itu kan perubahannya para remaja teknologi itu wah semangat dan supaya kamu masih jangan belajar cepat tidak terdampak ya lah itu paling kalau panas itu gara-gara uang dari mulut keluar nanti ke pelatihan ini pak. Oke, kalau nomor 3 biasanya dia baru sadar oh harus mengetahui yang berikutnya. Nomor 1 nah begitu juga kalau tidak ada kamu yang memilih nomor 3 ini, mungkin nomor 2 jelas tidak ada. Nomor 3 ada 1, yang lain memilih. Ya Pak. Nomor 4 kan? Iya. Kenapa nomor 4 Pak? Yang ada yang jadi 1 kan? Ada 2, ada 3, ada 4 kan? Gara-gara 2 juga ya. Gara-gara kamu 2 lagi, kamu dapat nomor 4. Oh itu yang dimaksud dengan teori tentang teori sosial itu bagaimana manusia itu dapat mengetahui apa yang perlu manusia belajar. Itu betul yang disampaikan teman-teman. Bila masuk ke kelas kita ini pintunya dulu, buka dulu pintu, jangan pintu itu yang ditutup. Ya kan? Iya. Mau keluar juga seperti itu. Sudah tahu pintu tertutup, mau keluar, nggak buka pintu, tunggu pintu itu. Atau keluar lewat jendela, berarti dia nggak tahu fungsi itu. Ya kan? Paham? Berikutnya, epistemologi ontologi. Yang kedua, ontologi atau nama lain teori tentang realita untuk menjelaskan atau dasar pemahaman tentang kenyataan atau tentang apa saja gejala yang dapat dipelajari. Penjelasannya penjelasannya kita harus bisa dalam seandainya contoh di dalam perpustakaan kita harus bisa memahami ataupun mempelajari tentang apa itu perpustakaan dan nyatanya perpustakaan itu apa, terus dan gejala ataupun efek samping dari perpustakaan itu apa. Contohnya apabila penghuni perpustakaan itu sepi, apakah bisa disebut dengan motivasi membaca jurnal? Bisa? Kenapa pengunjung perpustakaan itu sepi? Apa penyebabnya? Misalnya koleksi yang tersedia yang dibutuhkan tidak ada, atau barangkali sepi itu karena jarang dibuka. Sepi barangkali disebabkan oleh pelayanan tidak bagus. Nah, maka dari itu
di dalam teori ini kita dapat memahami bahwa sesuatu terjadi itu karena ada penyebab yang di sini disebut dengan gejala. Kalau seperti itu yang terjadi, sepertinya pengunjung perpustakaan, pertama apa yang harus kita lakukan? Meningkatkan koleksi sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Yang kedua, bukalah perpustakaan itu tepat pada waktunya. Kalau perlu lebih awal sebelum perkuliahan dimulai dan berakhir setelah perkuliahan selesai. Kalau kamu pulang jam 4, dia setengah paham. Iya kan? Kalau kamu suruh di 8, dia bisa jam. Ya enggak ya jam 7.30, setengah jam sebelum. Yang ketiga, meningkatkan layanan. Meningkatkan layanan apa yang bisa dilakukan? Menyediakan tempat nyaman, yang bersih, yang indah, layanan yang responsif. Artinya orang datang lalu ditanya apa yang bisa dibantu. Oh, saya perlu buku ini. Kalau kamu ketemu yang orang tadi itu sangat menunjukkan senang. Kamu tahu bahwa kalau itu senang harus kamu lakukan. Ya kan? Sama nih bapak aja. Kamu senang kalau bapak kesini dari tadi? Senang sama atau bapak ceramah gitu ya? Epistemologi bla 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 bla. Ini kan apa yang lakukan? Ya kan? Paham lu? Jangan tolong. Pak lagi mau kesini setelah ini. Lama lagi. Iya. Yang korbankan. Kan bapak tidak memaksa kamu harus tahu. Enggak. Jangan sampai kamu dulu gara-gara umur 15. Nanti 1 sampai 14 nggak ngerti. Yang giliran 15 nggak tahu penjelasannya, nggak tahu jawabannya apa. Nggak ada potongan tadi. Saja. Kecuali bapak biarkan, nanti mati lawan itu aja. Oke, lokasi historis. Selanjutnya lokasi historis yang menjelaskan bila mana teori tersebut pertama dibentuk, konteks seperti apa agar pengguna teori memiliki pengetahuan latar belakang tentang teori yang bersangkutan. Apa maksudnya? Apa contohnya? Contohnya gini Pak, di perpustakaan contohnya contoh karyawan perpustakaan Ya, nampaknya karyawan. dengan karyawan perpustakaan itu sedikit banyak harus memahami, mengetahui tentang latar belakang perpustakaan itu, contoh dari buku-buku. Seandainya ditanya oleh pengunjung ataupun ya pengunjung lah, sedikit banyak kita harus mengetahui di dalam lokasi ataupun yang bersangkutan dengan perpustakaan. Ada yang membantu. Teori
sosial berdasarkan lokasi historis. Kalau kamu melakukan penelitian, membandingkan teman-teman yang hidup di das apa ya? Daerah-daerah sungai. Ada yang tinggal di sungai? Ada. Kemudian dibandingkan lagi teman-teman yang tinggal di daerah pegunungan atau bukiran, ada. Kemudian dibandingkan teman-teman yang tinggal tidak di pegunungan dan juga tidak di daerah gunung. Apa yang mau dibandingkan, Pak? Cara mereka berkomunikasi. Sekarang Bapak tanya, kalau kita dekat aliran sungai, lagi sungainya deras, mungkin nggak kita itu berbicara pelan? Tidak, Pak. Kedengaran ya? Tidak. Kan bukan? Kedengaran. Kalau kuat. Kalau ditanya dia orang pegunungan atau daerah perbukitan, apalagi dia kata, woi, masa itu? Wah, ini tuh. Buset. Di sebelah pegunungan itu ada tuh. Kalau daerah perbukitan, kan itu pun, iya kan? Enggak ada orang bikin rumah nggak ada. Masana. Yo. Lupa ya. Kalau begitu, nah kalau orang yang tidak tinggal di pegunungan, pada umumnya atau tidak dekat keramaian, tidak dekat daerah pegunungan, ya dia tidak akan selesai. Tingkat volume suaranya Standar. Apa sana kita buka semua. Nah, teori sosial itu bagaimana sosial itu salah satu cara berkomunikasi. Nah, kenapa dia berbicara terlalu kuat? Karena historis. Di tempat dia itu tidak bisa mengumpulan. Kalau mengumpulan, di tempat kita ini tidak juga bisa dosen itu berbicara dengan nada. Ini masih swasta ya. Nah, Oh, lemas, Pak. Lemas. Kedengaran nggak? ya. Kayu. Kan kalau dia tidak fokus dengar, memang kan perlu dipelajari. Tahu, Mas. Nah, tentu ada historis berarti. Itulah yang disebut ya berdasarkan lokasi kejadiannya, sejarahnya seperti apa sih? Kehidupan dan cerita. Paham maksudnya? Yang terakhir. Aku ini sudah 100 ya. Yang ini ya. Allah. Yang ini ya. Ayo, udah lihat aku. Serangkaian usulan untuk digunakan sebagai panduan dalam kegiatan sehari-hari sebagai makhluk sosial. Jadi dengan teori sosial ini kita dapat menjadikan panduan ataupun bisa menanamkan di dalam jiwa kita untuk bisa digunakan sehari-hari sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk yang bisa digunakan di masyarakat dan lain-lainnya. Ya, jadi contohnya Pak, bisa jadi tempat bertanyanya manusia yang lain. Jadi bisa menjadi panduan gitu.
teori sosial. Teori sosial itu teori tentang bagaimana kita melakukan Sosialisasi. tadi namanya komunikasi ya. Ya. Jadi namanya begitu yang pada kemudian epistemologi tentang teori ya. Teori remaja. Nah yang serangkaian yang susunnya seperti apa? Kalau misalnya kita contohkan di dalam masyarakat kenal dengan kegiatan menarik. Kayaknya, Pak. Menarik itu waktu kamu gitu. Ya. Waktu kadang. Bakso Padang. Nah itu kita Belek lah, Pak. Belek. boleh. Ya. Boleh udang. Belek dam. Apa saja kegiatan itu? Selain itu. Tidak tahu apa mana. Selain itu apa saja kegiatan? Apa pertanyaan? Pasti kegiatan itu dilakukan setelah anak. Betul. Iya. Nah apa saja kegiatan? Kegiatannya, Pak. Mulai. Kakak, kau udah nyata. Beli mana aja nih? Mulai. Belum, Pak. Apa kegiatan mulai? Kata rumah Banyak pakai udah sebut aku banyak. Mulai dari buat itu empat mau ya banyak. Sama itu terus memang ya tanya memang kalau masalah lah. Dekorasi, apa lagi? Belum boleh. Untuk lagu yang orang melakukan dekorasi. Apa lagi selain itu? Sama-sama. Kue, Pak. Apa nih? Ayo kue itu gimana? Big naik lo, big naik. Apa lampu? Apa baru? Belek, Pak. Masak-masak. Wah, ini. Liburan. Semua orang bisa pulang. Berarti liburan di sana. Kita ke sana aja. Big naik lo. Mainan. Ada panggilan yang tadi. Ayo. Apa lagi? Kerajaan. Anak taruh dong. Tembak lo. Taruh dong. Taruh itu mana? Punya sekitar. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Sehingga orang itu punya sepakat untuk dilakukan. Kecuali tadi orang mengaruh, ada yang mampu tidak. Kalau sepakat itu pasti orang melaksanakan, ya kan? Tapi dalam konteks boleh. Nah, sedang itu boleh. Di antaranya adalah duduk bersanding. Kenapa duduk bersanding itu disepakati? Musuh kan orang. Itu cara orang bersosialisasi untuk menyatakan bahwa itu orang. Waalaikumsalam. Karena apa gitu? Nanti kamu percaya dia. Ini saja pemasukan Bapak.
bilang aja. Namanya. Ini lebih 4. Memberikan sebuah Kamu belum bisa panggil. karena mereka tahu. Mas. Oke. Nah, itulah yang dimaksud dengan bahwa teori sosial itu karena banyak munculan. Hingga kita itu walaupun cuma menggunakan kue sama seperti ada yang kode itu kejadian? Tidak ada. Mungkin ada di pedalaman. Tadi itu Tidak ada. Tidak ada. Iya. Nah, kayak beras. Kalau ini kan begitu saja. Iya. Ya pasti Kalau kalau masalah harus makan daging ada kan? ada. Kalau makan ayam tidak ada. Ada. Sudah gitu. tidak boleh terlalu nggak bisa makan dari ini. Dulu sambilan sama teko. Kalau tidak ada. Ya benar. Tapi kalau duduk samping ini ada orang. Kamu bulan kawin. Nah itu yang dimaksud dengan konteks teori sosial itu karena diusulkan oleh berbagai. Oh kita sepakat. Sama dengan misalnya kita masuk ke perusahaan, seharusnya kan repot lah kita naruh buka sepatu, apalagi sepatu pakai tali ya, sepatu repot bukanya gitu ya, kan repot loh. Tapi itu sudah menjadi usulan untuk menjaga produktivitas. Oh nggak bisa seperti yang bapak. Kenapa? Bayangkan lah setiap bapak masuk ke kelas ini, bapak masuk ke kelas ini kan masalah kunci. Satu kelas kan? Tidak ambil. Itu nanti bapak akan memakainya ini. Oh gila tak. Tidak bapak masuk sebelum kata. Oh. Pasti berdebu. Ya. Yang dua itu datang tadi ambil buku bapak mau aja. Iya Pak. Bapak paling berat dua tiga. Tahu tak apa makannya itu? Tahu Pak. Apa? Oh. Kita suka ya Pak sama jaga kesehatan. Jadi dia kami. Kalau dari posisi kamu, jangan biasakan kamu yang datang ke rumahmu mengeluarkan dari posisi. Iya. Ya kan? Iya. Apa dosen datang? Coba dia sendiri. Silakan nanti tugas yang berikutnya menyusul teknologi. Silakan diskusikan. Pertama, yang di bawahnya kotak slogan. Silakan dibalas, ya, dan dibalaskan apa yang maksud dari saya itu. Saya boleh diskusi dulu supaya teman-teman kita paham, ditempel, dijelaskan, diberikan report. Yang mau berikutnya balas dulu. Depan. Hari ini. Berakhir minggu depan. Lewat dari minggu depan tidak dinilai. Wow. Berarti semuanya itu Pak. Iya. Kamu boleh bangunnya ini, boleh bangunnya itu. Oh, ada bagian masing-masing lagi ya? Bagian penjelasan masing-masing. Tek. Kalau mau nyari kamu suara aja lah. Ada ya? Oke. Oke, waktu kita habis. Dan dulu mohon maaf ya kalau masuk. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.